Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu dari doa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hilangkan sifat yang bersemayam di dalam hati kita, yaitu dari doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, tolong berlindung kepada Engkau ya Allah daripada sifat ragu-ragu dan sedih hati. Orang yang ragu-ragu karena keyakinannya nggak kuat. Orang yang sedih hati karena tidak mensukolkan ingat Allah. Penyakitnya di situ. Yang kedua, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Allah berlindung kepada Engkau ya Allah daripada jubul, mengecut, penakut. Padahal dia punya kebenaran. Orang benar enggak boleh mengecut. Tetapi tidak selalu kita benar, kita harus mempertahankan kebenaran kita. Tekniknya bisa, contoh, ketika kita di jalan, kita di posisi kita benar. Mobil orang ini mengambil hak jalan kita. Apabila kita mempertahankan kebenaran kita, memang ini jalan kita, hak kita, bukan dia, karena dia mengambil jalan kita. Lebih baik kita mengalah. Tidak selalu benar harus kita karasi. Kalau kita karasi, pengen berubah. Seperti itu. Tidak harus kita benar, kita harus paksa mempertahankan kebenaran. Kadang-kadang ada masalah kita harus mengalah. Jubur, pengecut. Yang ketiga, yaitu mughul bakhil, terlalu cinta dengan dunia. Bakhil, kikir, pelit, makin engkel, pemarah, tidak menikmati yang dimiliki. Itu nanti dimiliki, dinikmati orang lain. Selama kita keinginan ada, uangnya ada, kita beli selama bermanfaat bagi diri kita. Jangan kita termenumpuk. Kadang-kadang kita yang kita tumpuk kita tidak sempat kita nikmati. Banyak Bapak Ibu kurang dalam Quran disebutkan, Rabbana amanat asnataini wa ahyana asnatain. Ya Allah, kami meninggal, hidupkan kami lagi yang kali kedua. Apa tujuan mereka? Ingin mendermakan harta di jalan Allah. Karena Bapak Ibu, sumbernya kita membayar kewajiban, benar. Wafat kita selesai. Sumbernya kita membayar wafat kita selesai. Puasa, wafat kita selesai. Zakat, wafat kita kemana mengarahkan zakat? Mengalir. Nah ini, kemana mengarahkan zakat kita? Fakir, miskin, fakir yang taat kepada Allah, miskin yang taat kepada Allah. Kita harus berempati, kita harus peka dengan keadaan lingkungan kita. Termasuk sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Pondokan yang sekolah, yang orang tuanya menyekolahkan anaknya, yang orang tuanya pas-pasan minta maaf beribu. Orang pondok itu
tidak ditanyai berapa penghasilan orang tua. Orang sekolah di pondok tidak ditanyai berapa penghasil orang tua. Itu pondok, minta maaf. Orang punya keluarga sekolah dokter. Berapa penghasilan orang tua? Entahlah yang lain daripada sekolah dokter. Bukan orang menjadi dokter, sebab jangan sampai fokus dengan jalan. Karena banyak pengeluaran. Tidak sedikit Bapak Ibu orang pondok itu sambil memijat, sambil menggojek. Orang tidak meremehkan orang gojeknya Bapak Ibu ya. Sambil ikut sama orang. Itu orang pondok. Dia harus mandiri. Orang pondok Bapak Ibu. Kitab-kitabnya mahal. Kadang-kadang Bapak Ibu perlanggaran fotokopi dulu. 5 lembar di fotokopi. Kada bisa beli kitab. Mahal. Ongkos percetakan mahal. Punya teman yang seperti itu. 5 lembar fotokopi kitab dulu. Sebelum hari ini pelajarannya halaman ini. Selesai 5 lembar, enak fotokopi pulang 5 lembar. Ada Bapak Ibu orang jual di pasar 5 biji kitab, 5 jilid. Harganya setengah juta. Penghasilan orang tuanya selama. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Ibunya ibu rumah tangga. Belum banyak punya teman seperti itu. Sampai guru-guru bersyukuri Allah ya di hari ini kifayah dijemput orang 40 santri ikam masuk berarti cari 39 santri. Catati santri yang tidak punya kendaraan. Catati santri yang tidak punya sepeda. Catati santri yang berjalan kaki saja. Kenapa kan? Orang yang tidak punya kendaraan dinilai dulu, berarti dia tidak bisa beli kendaraan orang tuanya. Kalau bersepeda masih bisa dia yang berjalan kaki. Ikan harus peka dengan teman-teman. Siapa? Asrama Manal 1 sampai ujung. Satu lantai mulai melihat di sekolah. Apa itu kalau deretan ke beda isinya deretan ke air. Sepeda beda juga. Kenapa? Witan bau rumah masuk. Siapa sih yang tadi kamarmu itu? Kami kaya sakamaran, sakampungan milik kamu. Kamu naik kan? Bisa disebut kamu. Bau rumah aja abad kaya. Tapi ada nyolot masuk rusak dari apa dari laut masuk rusak dari ini. Nah ayo sini kodok kan apa pak ikan sekolah maka karaji ya ada. Kenapa? Karena bisa beda. Ada bisa beda. Kenapa? Apa beda? Nelayan. Nelayan kan. Banyak ada ketua agama. Malam laut kali ada tentunya beruang. Harus seperti itu. Karena buruh nyuruh cari puluhan, maka ada punya kendaraan. Cari puluhan, maka ada punya berjalan kaki. Ada Bapak Ibu belum melihat berjalan kaki orang lain, tapi sarung sama Linda. Ini berjalan kaki sarung sama Linda.
Mana? Sama lah. Nah, berjalan, ulah naga. Sampai jalan mana? Ulah naga. Ada masuk. Tapi lu ngomong sama dia, ada masuk. Sampai orang melihat Bapak Ibu membasuh. Nah, di kumpaan kan dragon namanya. Berasnya timbulan. Kalau berasnya timbul, nah, urusan hampa. Nah, masuknya. Iku orang mana? Orang Aceh. Sama siapa? Sama kakak. Tuh beras apa tuh? Kawan. Tuh beras apa tuh? Berkawan. Ya berpakai. Ngaranya berjuang itu. Pas 39. Tapi mau pesan setelah zuhur naik ke atas ke jalan, kita nunggu jemputan. Jangan ngomong dengan siapapun. Aku mau nikah. Yang penting aku ada lagi mencari nikah. Setelah zuhur sampai zuhur berikan Yerusalem, kita ada undangan hidayah. Alhamdulillah. Ini samanya. Ikhlas. Apa jawabannya? Tinggi kali ikhlas itu di hati anaknya. Jujur juga berbagi amplop. Karena di julungkan dulu sudah boleh bersyukur. Nanti amplop. Nih imam, ini tulisannya nah imam. Salah julungkan alihnya. Anak dulu. Alhamdulillah. Berbagi. Masuk mobil. Jangan berbagi itu hubungannya kebanyakan. Biasa nama mak nih sama apa? Nama hampir dan mau sampai di tengahnya. Apaan? Sawan. Kurang diam. Diam. Masukkan mobil. Alhamdulillah. Masukkan. Bagi berapa jumlahnya? Ikhlas. Yang penting keaik. Ada perlu kita ambil penyakit lagi. Yang tapi memang dia nampak isi lagi. Beri dia. Minta maaf lah. Mungkin ada orang pondok. Ini orang pondok berkata. Sampai sekalinya mayatnya belum dimandikan. Nah. Nggak bisa Bapak Ibu kita punya bayangan kalau belum dimandikan. Nah. Kenapa mayatnya belum dimandikan? Gurunya nama mandi di kampung negeri. Mana guru gantiannya yang memandikan. Tak pakai ilmu pondok. Sini, Hamid, sini. Apa? Ikan mulai kepala sampai dada. Sini, Abdul Razak, sini. Ikan mulai dada sampai perut. Sampai ke situnya. Puluhan nama dulu ini dia. Ikan dari mulai pantat sampai paha. Ikan dari paha lutut sampai tumit. Iya Pak, umatnya. Ayo, salahnya Pak Ibu jujur masih makanya. Buka mata, mundur orang ketiga, ngalang terlanjur jadi komandan. Urung tanya betul rumah, ini meninggal sama nih, anu gue lawas sekali. Pertanyaan kedua, maaf, si ini bayang nggak? Bayang gue, toko ya amat, berarti makanya tak buka sawah. Mungkin melihat orang keluar itu pulang sampai aja matanya. Nah, ayo hadir mundur berbodoh. Tanya itu statusnya. Sampai yang orang di sini guru berbaik.
Baca apa sih? Nah, terpencil sudah. Sini, pengacet naik, sini, pengacet naik, sini. Yang mundur dalam hati lu tahu juga sekarang. Ayo yang hati-hati. Itu penting. Bakhil, yang masih kita pelajari ajas Allah. Nah ini sampai Quran disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim." Hendaklah kalian takut lau taraku min khalqihim, jika kalian meninggalkan zuriat yang lemah. Khafu 'alaihim, takutlah dengan kemudaratan mereka. Alaihim doror dalam ilmu sastra Arab. Sudah kita bahas minggu tadi. Orang tuanya masuk ruang ICU. Nah, ini masih lemah. Kadang memikirkan gimana supaya orang tua ini ada kata di ruang ICU. Tunggu. Kalau dia nanti menembus nafas terakhir, ini memikirkan mencari guru dia minta bagikan warisan. Dengan masih lemah. Orang tuanya masuk ruang ICU. Ternyata anak-anaknya mencari urut karena rumah dekat dengan waktu jadi sudah umum sampai anak-anak dulu, anak sahabat sini, sampai anak-anak, sampai anak jadi, sampai anak adopsi. Nah kalau rumah katanya itu urut nanya dulu, sampai ini statusnya anak kandung, anak tiri, anak adopsi, anak tiri. Anak sahabat ibu, anak sahabat atau masih ibu. Kami gunakan dulu, berarti sahabat ibu. Ayah sebelum meninggal belum dulu anak bisa. Gak bisa. Baik. Itulah aku langsung ke rumah sakit. Dokter jaga ini pasien. Anaknya minta berikan warisan, urut tersalah jawab. Kecuali ayahmu sudah meninggal dunia, baru warisan dibagi. Muncul panggilan nafar enak yang belum dengar waktu dia di luar rumah, urut tutup pintu, berdengar. Jadi angkat anak kamu tidak bagi harta, kecuali sini sudah meninggal. Kayak pacarannya. Nah, kayak pacarannya ini yang berbahaya. Kalimat gimana caranya ini yang berbahaya. Berarti ada indikasi mempercepat meninggalnya orang tua. Berapa ya anda kan aja umur. Kalau di ruang ICU itu kan terikat bawah oksigen. Nah itu kalau sedikit aja digeser bisa meninggal dunia. Nah ini generasi lomba di otaknya hanya duit, tidak memikirkan apakah duit orang tua kita ini kita jaga sampai nanti menghapuskan pesta akhir dengan mengucap zikrullah. Bapak Ibu minta maaf. Fakta ini kayu. Kita teruskan satu lagi. Ini generasi lomba. Jangan di otak anak kita hanya uang. Apabila di otak anak kita terdidik hanya uang, hidupnya hanya uang. Hidupnya hanya uang. Apabila hidupnya hanya uang semata-mata, habis pikirannya tenaganya hanya uang. Yang ada di otak anak kita didik bagaimana menghasilkan uang. Jangan hanya uang, bagaimana menghasilkan uang. Kemudian halal tidak kalau kita menghasilkan uang, itu akan nyaman. Kalau hanya uang semata-mata, muncul serakah, muncul rakus, muncul juga. Kalau ada yang hadir di sini,
kasusnya mirip dengan sampean, itu hanya kesamaan, bukan sampean. Nah, minta maaf. Ini hanya uangnya dari orang suami istri. Suami istri. Suaminya meninggal. Kenapa maka suaminya meninggal? Mungkin pertengkaran hebat, mungkin perekonomian, mungkin ada apa, maaf kebanyakannya urusan ekonomi. Lalu apa yang jadi? Meninggal sang suami, tidak bertanggung jawab dengan istrinya, tidak bertanggung jawab dengan anaknya satu. Lari dia, meninggal, diblokir HP-nya. HP istrinya diblokir, HP anaknya diblokir. Laki-laki itu meninggal. Fakta lain, rumah itu menyewa. Gimana mempertahankan rumah itu, sedang rumah itu mau akan menyewa, itu bukan ngontrak menyewa. Menyewa dengan ngontrak itu. Nah, lalu istrinya ini bapak ibu rumah tangga. Ini kasus yang Allah selesaikan dulu. Kasus yang kita selesaikan. Kita bapak ibu memberikan pandangan demi kebenaran itu hal yang luar biasa. Ibadah itu bisa juga kita memberikan pandangan. Ibadah itu kita bisa juga memberikan jawaban. Ini gara-gara lemahnya di sini, uang terus total, lalu minggat banget. Sekitar bertahan 1 tahun bapak ibu. Ingin meninggalkan rumah itu, istri itu yang ditinggalkan suaminya meninggal sama anaknya. Ternyata tetangganya, nah ini tetangga orang soleh tetangganya, piang dua kalau sampai kemana-mana, tinggal di rumah itu hampir menyewa, karena ada orang bayar. Akunlah piang diam di rumah kami, membantu kami. Bagus tetangga ini orang soleh, tetangga ini bukan malah jadi bini. Kalau minggat itu kan statusnya masih istri, kecuali menggugat cerai ke pengadilan. Tetangga punya orang soleh. Nah, piang di rumah kami ada dia. Nah, bini ulun ada di rumah ini cuci atau bahasa sakuka mama waniakan bini ulun dia di sini, anaknya tetap diam di sini juga. Kan seperti keluarga aja, ulun sibuk berdagang, anak ulun sudah mandiri mandiri sudah, bini ulun semangat di rumah, dia naik mengawani urusan di rumah ini. Alhamdulillah. Tidak berapa lama meninggalkan mamanya, tapi artinya mamanya nanti tinggalkan suaminya meninggal. Sakit hati suami meninggal. Anaknya masih kecil, SD, tapi pintar. Nah, ada potensi. Diambillah anak angkat sampai disekolahkan sekolah dokter. Masya Allah, dokter, jadi dokter. Punya rumah, punya mobil, bekerja, dokter. Tapi kena penyakit, apa itu, usus apa itu? Nah, kanker usus. Tapi sudah punya rumah, sudah punya mobil. Dia tidak mau dulu beristri, kecuali membahagiakan orang tua angkatnya. Jangan kalau bisa seperti itu. Artinya umur sudah cukup. Laki-laki dokter lagi bekerja sudah.
Atau bingung mencari bini, ngapa bini bina ada sudah ambungnya. Ini binian, nah yang ada lagi jelas itu ada yang jelas ini. Tuh, ibu-ibu, kalau ada tapi jelas, bagaimana yang jelas? Nyata aja, yang dari ini ada aja. Nah itu tuh, lalu Pak Ibu bisa orang jadi dokter sukses. Meninggal karena kanker usus. Dokter tadi, rumah ada, mobil ada, tanah ada, untuk masa depan cerah. Sekalinya meninggal, dimakamkanlah. Datang orang tuanya meninggal. Yang orang tuanya yang meninggal tadi datang. Ulung Pak Ibu jujur dia sebagai manusia mencatok dari ada. Ini karena harta semua ini. Hidupnya demi harta, lalu tujuannya untuk harta. Tak tahu diri. Bahasa kasarnya sampai meninggal kenapa? Tidak bertanggung jawab kepada istri, tidak bertanggung jawab kepada anak. Istri meninggal sampai masa bodoh, anak meninggal masa bodoh. Setelah meninggal anak banyak punya harta, datang sampai Allah meletakkan perasaan. Biasa pasalnya kalau marah itu menampar diri ada. Lihat, kalau sudah tujuannya demi harta, hilang rasa malu, kadang malu. Harga diri dijaga itu. Lalu ayah angkatnya di ngomong sama guru, ayah Pak Ibu, hartanya banyak guru, sekian guru. Ulun guru sedih aja Pak Guru, sangatnya abadnya datang gue, dan matang kalah anakku. Jangan tahu gue itu menjual, orang jual mobilnya, orang jual tanahnya gue, orang sedekah. Tapi gue kada tahu umur gue, meninggal angkat gue, sayang gue dulu, sayang gue minyak gue, minyak orang menangis dengan gue, 3 hari kena orang makan gue, minyak sayang gue lalu angkatnya, sayang gue terus gue kali sayang minyak. Kayak apa kami guru, kawakah kami sembunyikan harta itu? Kenapa guru? Hak kabarnya. Hak kabarnya. Berapa persen guru? Semuanya. Jangan begini. Jika sudah begini, bini dapat 1/4 dari harta peninggalannya. Kalau belum punya anak, kalau sudah punya anak sangat berharga. Semua harta anak yang belum berkeluarga menjadi hak orang tuanya 100%. Lihat, walaupun ada kesedihan menjawab rasa pada terima dulu hukum Allah Ta'ala. Cairkan pengguru dalil dan kau menyimpanakan separuh-paruh lah guru supaya kau mahuli anak angkat dulu di guru nyebab tiba-tiba meliluan kami ada tetamu dalilnya dalam kitab yang banyak puisi kitab ngarang sasak ada tetamu di kitab mangjur sampai segitunya Pak. Kalau yang sini, orang guru yang seperti ikhlas guru beratus juta mana ahli mampusinya, menyekolahkannya, mengkuliahkannya sampai jadi dokter guru. Kalau yang mungkin seperti itu, kalau yang tidak ada lagi. Yang tujuan untuk harta, ambil separuh, minta kepada ayah minggatnya itu, kembalikan selama aku mau ongkosi dia. Berapa ratus perak baru kamu ambil sisanya, tapi biar ada pahala. Oh itu aja mau
dia tidak dapat pahala. Serupiah pun dia tidak dapat pahala. Mulai dia menafkahi, mengongkosi dia sekolah, sampai dia sukses, sampai dia punya tanah, rumah, mobil dia, sukses dia, berapa miliar dia punya uang tabungan untuk masa depannya, untuk dia nanti keluarga, untuk membahagiakan sampean dan istri sampean sebagai ayah angkatnya. Ternyata Allah berkehendak lain. Yang paling bagus kayak uang apa punya yang dibuat. Kalau guru mata duitan, kawan. Nah kita hitungnya bukan uang hitungan. Dia berapa dia memberi guru, dan dia memudahkan caranya. Nah, guru dihantar duit. Ayo Bapak Ibu. Ini semua kalau karena uang bisa Bapak Ibu. Tapi kita berbahaya. Kita nanti kita beli duit uang lagi. Ridho Allah itu paling mahal dari segala-galanya. Apabila dia minta tebusan dari harta yang dia keluarkan, hak sampean dan dibenarkan. Tetapi pahalanya ini matematika dunia. Tapi kalau matematika akhirat, serahkan semua harta itu memang dia ayah biologisnya, ayah kandungnya. Dia memilih pahala atau memilih tidak dapat pahala, itu aja lagi. Bagusnya cikgu kayak ini dari segi kehidupan cukup dua itu aja, serahkan aja lalu adanya minggat itu saat sini nama beri muarana orang boleh jujur ya rasa ada ikhlas boleh menyerah ikhlas sangat sekalinya dihitung harta sekitar 6 miliar sini tadi mengambilnya semuanya. Ada tampak begini pulang kali. Inilah karena rumah. Tak tahu malu. Kita punya etika keras kepala. Bahasa orang mereka jadi sopan. Apa tadi? Dablek. Tapi tahu dulu. Ya, itulah yang terjadi. Kemudian generasi yang lemah lagi, yaitu adalah terlalu panjang angan-angan dan menghendaki memaksakan kehendak, tidak mengukur kemampuan, hanya memaksakan kemauan. Lemah jiwa Ibu ini. Kemampuan tidak diukur, yang ada kemauan saya. Baik. Kita hidup ini pasti punya keinginan. Pasti semua kita punya keinginan. Apapun yang kita inginkan itu harus diukur dengan kemampuan. Apabila kita hidup Bapak Ibu mengukur kemampuan kita, lalu kita ukur dengan kemauan kita, insya Allah kita tidak punya masalah. Ukur dulu kemampuan dengan kemauan. Kemampuan kita terbatas, kemauan kita tidak terbatas. Sama gimana? Tinggi, bujur-bujur sekolah, kuliah, ya, bujur-bujur kuliah. Orang punya keluarga, maaf, kan kadang-kadang orang terkadang menilai proses, orang menilai hasil, tidak menilai proses, itu yang terbanyak. Untungnya siapa tuh? Untungnya gimana? Tanya orang sugi-sugi itu berproses jualan, toyo dia berproses. Itu tentangnya. Orang alim berproses, penguasaan ilmu berproses Bapak Ibu. Kalau tidak berproses tidak bisa. Rasulullah aja berjuang berproses.
Padahal Rasulullah itu orang apa yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan Allah. Kenapa malah terjadi pertempuran di zaman Rasulullah? Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud, perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Taibah. Kurang apanya Rasulullah? Karena terdepan ada kalau Rasulullah berdoa habis semua. Itu Allah memiliki proses. Hidup itu paling indah berproses. Nah, ikan mana kayak Allah indah? Ini apa yang dia tahu? Tuh keluarga nyaman pakai ubin ubin ini nyaman. Siapa nyaman? Siang malam mikirkan dari korban hadis macam-macam lain. Dikira dakwah itu diterima semua orang, belum tentu. Orang mengundang itu benar, tapi kita masuk ke kampung yang tidak sesuai dengan penyampaian kita. Itu pasti tuh kayak keluarga mau sampai dua kali itu kayak mungkin ikan sama pesantrennya nak tahu pesantrennya jangan tuh kayak mungkin datang kayak baik kamu nak juga sama pesantren tinggi, tapi cariakan pemalas sekolah pesantren maka ada hafalan. Ada sekolah pesantren ada hafalan, di pokoknya ada hafalan. Nah inilah baik ada dalam ada berproses. Jadi pejabat berproses, orang kaya berproses. Jadi polisi berproses, jadi TNI berproses, jadi ulama berproses, cendekiawan berproses, jadi pemuda. Nah, minggu depan kalau kita bahas, insya Allah bagaimana pemuda yang berkualitas itu dari anak juga Tuhan hanya menikmati hasil minggu depan, insya Allah. Cukup sampai di sini. Bagaimana Imam Syafi'i waktu muda, bagaimana Imam Syafi'i waktu muda, bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu muda, bagaimana Gus Umbu waktu muda. Nah itu nanti kita bahas. Mudah-mudahan siapa yang juga depan kita ketemu cara muda itu gimana sampai menuju waktu tua. Umur 20 ngapain, umur 25 ngapain, umur 30 ngapain, umur 40 ngapain, umur 50 ngapain, umur 60 ngapain, umur 70 tuh untuk bulan penuh. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Insya Allah kita sama menghadapan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، اللهم ارزقنا صحة في تقوى، اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.